Di tengah sorotan tajam terhadap politik nasional, tiba-tiba publik diguncang oleh isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ramai dibicarakan, viral di media sosial, bahkan sampai muncul pernyataan mengejutkan dari mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Purn Slamet Subijanto yang mengungkapkan bahwa Gibran ini tidak memenuhi kriteria pemimpin. Sementara bangsa ini katanya menginginkan yang terbaik. Tapi tunggu dulu, apakah benar ini soal ketidakpercayaan terhadap Gibran? Atau ada narasi besar yang sedang dimainkan? Apakah kita sedang diseret ke dalam permainan opini yang bisa mengganggu stabilitas bangsa? Jangan mudah terbakar emosi, jangan langsung terprovokasi. Isu ini bisa jadi lebih dari sekedar Gibran. Bisa jadi simbol tarik-menarik kekuatan di elit politik. Kita perlu kritis, perlu tenang, dan yang paling penting, kita jangan jadi alat dari agenda politik siapapun. Agar kita tidak terseret ke dalam kepentingan politik para elit, kita harus tahu betul bagaimana sebenarnya isu ini lahir dan apa tujuannya soal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Pertama, mari kita identifikasi siapa yang menyuarakan isu pemakzulan ini. Semua ini terutama digaungkan oleh kelompok atau forum yang beranggotakan para purnawirawan perwira tinggi TNI yang menamakan diri sebagai Forum Komunikasi Purnawirawan. Jadi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menyampaikan 8 tuntutan lewat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Purnawirawan Jenderal, Laksamana, dan Marska, di mana salah satu dari tuntutan tersebut itu ada di poin ke-8 adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu itu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Para tokoh purnawirawan ini yang notabene memiliki latar belakang pengabdian panjang di bidang pertahanan dan keamanan negara menyampaikan keprihatinan mereka melalui berbagai forum diskusi, pernyataan pers, dan kemudian juga melalui surat terbuka. Mereka merasa ada persoalan mendasar terkait proses pencalonan Gibran yang menurut mereka ya perlu diluruskan, bahkan jika harus melalui mekanisme pemakzulan seperti yang udah mereka suarakan. Penting untuk dicatat bahwa kelompok purnawirawan ini tidak mewakili suara institusi TNI secara keseluruhan, yang secara hukum itu harus netral memang. Ini adalah sikap pribadi atau kelompok para pensiunan perwira yang menggunakan hak mereka, terutama sebagai warga negara, untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan kegelisahan. Seperti yang disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Maijen Purn Komarudin Simanjuntak, yang menegaskan, yang menjelaskan bahwa tuntutan agar Gibran Rakabuming Raka ini diganti tersebut itu bukan keputusan bulat seluruh pensiunan TNI Angkatan Darat, tetapi hanya segelintir orang. Komarudin juga meminta kepada seluruh pihak, terutama para purnawirawan TNI Angkatan Darat, untuk tidak terprovokasi. Dia menekankan pentingnya untuk menjaga nama baik Korps TNI Angkatan Darat serta keutuhan berbangsa dan bernegara. Tetapi, apapun itu, pernyataan sudah dikeluarkan, sehingga isu ini itu menggelinding liar, meskipun Presiden Prabowo sebenarnya memilih untuk mendiamkan saja isu ini. Apa sebenarnya dasar dari argumen para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Gibran? Fokus utama mereka itu kembali pada kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Menurut pandangan para purnawirawan ini, putusan MK tersebut syarat dengan konflik kepentingan dan pelanggaran etik berat. Terutama ya karena melibatkan ketua MK saat itu, yaitu Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran itu sendiri. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri kemudian menyatakan kalau Anwar Usman ini terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Bagi kelompok purnawirawan yang mengajukan pemakzulan karena Gibran bisa maju sebagai cawapres akibat putusan yang dianggap cacat etik dan hukum tersebut, maka seluruh proses pencalonannya hingga kemudian terpilih menjadi wapres, wakil presiden,
itu dianggap tidak sah secara moral dan etika bernegara. Mereka berargumen bahwa membiarkan Gibran dilantik dan kemudian menjabat sebagai wakil presiden itu sama saja dengan menormalisasi praktik nepotisme dan mengabaikan etika dasar dalam penyelenggaraan negara. Mereka melihat ini bukan hanya soal Gibran secara personal, tetapi sebagai presiden buruk bagi supremasi hukum dan demokrasi di negara kita, Indonesia. Seruan pemakzulan memang terdengar keras, tetapi bagaimana sebenarnya mekanisme pemakzulan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945? Penting untuk kita pahami bahwa proses ini sangat kompleks dan memiliki syarat yang ketat. Pasal 7A Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden itu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Namun usulan ini hanya bisa diajukan jika presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Isu etik terkait putusan MK yang menjadi dasar pencalonan Gibran secara hukum itu belum tentu bisa langsung dikategorisasikan sebagai salah satu dari 6 alasan di atas. 6 alasan yang udah saya sebutkan, yang dilakukan oleh Gibran sendiri setelah menjabat. Perdebatan hukumnya itu akan sangat panjang, kompleks. Apakah tidak lagi memenuhi syarat, itu kan bisa ditafsirkan mencakup syarat pencalonan awal yang dianggap bermasalah secara etik. Ini kan kompleks banget. Ini wilayah abu-abu yang sangat kompleks, remang-remang. Selain itu, prosesnya juga berlapis, sesuai pasal 7B Undang-Undang 1945, di mana usulan itu harus diajukan oleh minimal 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota DPR. DPR wajib mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, untuk mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden itu telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang sudah ditetapkan. MK itu punya waktu 90 hari. Jika MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden itu terbukti bersalah, barulah DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian wajib sidang maksimal 30 hari setelahnya. Keputusan MPR itu diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 3/4 jumlah anggota dan disetujui minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir. Melihat syarat material dan syarat formil yang begitu berat, yang begitu ketat, jalan menuju pemakzulan Gibran secara hukum ya sangatlah terjal dan membutuhkan dukungan politik yang sangat-sangat luar biasa besar di parlemen. Dari kacamata politik, seruan pemakzulan ini bisa dibaca dari beberapa sudut pandang. Pertama, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan pasca pemilu. Kelompok purnawirawan ini mungkin bagian dari elemen masyarakat yang merasa proses pemilu tahun 2024 khususnya terkait pencalonan Gibran itu berjalan tidak adil dan penuh intervensi kekuasaan. Seruan ini itu menjadi cara mereka untuk menyalurkan aspirasi dan menjaga agar isu etik ini tidak hilang begitu saja. Yang kedua, potensi muatan politis. Tidak bisa dipungkiri, dalam setiap gerakan politik apapun bentuknya, selalu ada potensi agenda atau kepentingan tertentu di baliknya. Apakah seruan ini murni soal etika atau ada kaitan dengan dinamika politik para elit atau antar elit atau faksi-faksi tertentu pasca pemilu? Ini perlu dicermati lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, realitas dukungan politik di parlemen. Ini faktor kunci. Koalisi partai pendukung Prabowo Gibran saat ini menguasai mayoritas kursi di DPR. Sangat sulit membayangkan DPR yang didominasi koalisi pemerintah akan memulai proses pemakzulan terhadap wakil presiden mereka sendiri. Kecuali ya memang terjadi gejolak politik internal yang sangat luar biasa besar atau ada temuan pelanggaran hukum baru yang tidak terbantahkan setelah Gibran menjabat. Yang keempat, sejauh ini respon dari kubu Prabowo Gibran dan partai koalisi itu memang cenderung defensif dan menganggap isu ini tidak relevan. Karena pemilu itu sudah selesai dan KPU sudah menetapkan pemenangnya.
Mereka sekarang ini fokus pada program kerja pemerintahan yang baru berjalan. Isu ini ya dianggap sebagai upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dan ya, memang pemerintahan sudah berjalan, lalu kemudian bagaimana nih prosesnya, kan begitu. Lalu apa dampak nyata dari seruan pemakzulan oleh para purnawirawan ini? Secara hukum dan politik praktis, kemungkinan terjadinya pemakzulan Gibran berdasarkan isu putusan MK itu sangat kecil, mengingat hambatan konstitusional dan konfigurasi politik di parlemen saat ini. Akan tetapi, isu ini memiliki dampak lain, yaitu membuat diskursus mengenai etika pejabat publik, independensi yudikatif khususnya MK, dan potensi nepotisme itu tetap hidup di ruang publik. Ini bisa menjadi pengingat bagi pemerintahan yang baru. Meskipun sulit terwujud, wacana pemakzulan ini bisa menjadi duri dalam daging, dalam tanda kutip seperti itu, atau gangguan politik minor bagi stabilitas awal pemerintahan Prabowo Gibran. Pihak oposisi atau kelompok kritis itu bisa terus menggunakan isu ini untuk menekan pemerintah. Dan tentu saja bagi sebagian kalangan masyarakat di negara kita, isu cacat etik pencalonan mungkin akan terus membayangi legitimasi Gibran sebagai wakil presiden, terlepas dari hasil pemilu. Ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Gibran dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Artinya, seruan pemakzulan Gibran yang datang dari kelompok purnawirawan adalah sebuah fenomena politik menarik pasca pemilu. Ini adalah ekspresi keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran etik serius dalam proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, yang sebenarnya berakar pada putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi secara hukum dan konstitusional, jalan menuju pemakzulan itu sangatlah berat dan penuh dengan syarat. Secara politik, dukungan mayoritas di parlemen menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus. Jadi, isu ini itu lebih terlihat sebagai alarm etika dan pernyataan politik dari sekelompok warga negara daripada sebuah ancaman pemakzulan yang real dalam waktu dekat. Meskipun begitu, ini adalah pengingat bahwa persoalan etika dalam bernegara itu akan terus menjadi semacam sorotan dan ujian bagi pemerintahan baru Prabowo Gibran. Bagaimana pendapat kalian? Apakah seruan purnawirawan ini relevan dengan kondisi kita hari ini? Atau hanya akan menjadi angin lalu? Sampaikan, tulis pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat dan konstruktif. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap kritis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.